tema kita yang dipilih oleh Bapak Pendeta Jeffrey Siwu tentang gambar diri. Ya, tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, menurut Kejadian 1 ayat 26, ya, perhatikan. Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu sangat luar biasa. Manusia itu sempurna. Bahkan sempurnanya seperti yang menciptakan. Baik, kita akan baca. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Wih, betapa keren. Ya, Tuhan menjadikan kita manusia ini sebagai ciptaannya. Ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, nggak main-main, ya. Jadi manusia itu segambar serupa dengan Tuhan. Keren ya? Wih, itu dahsyat sekali. Supaya ini tujuan manusia itu, supaya manusia itu berkuasa, mempunyai otoritas seperti Tuhan yang menciptakan kita itu. Roh Kudus tolong kami supaya kami tahu betapa dahsyatnya hidup kami yang Tuhan ciptakan ini. Saya baca lagi Kejadian 1:26 ayat. Kemudian Tuhan berfirman, sekarang mari kita membuat manusia dalam rupa kita, menurut keserupaan kita. Biarlah mereka punya kuasa, punya otoritas seperti Tuhan. Saudara, itu manusia. Di awalnya ada TSI, Filipus. TSI-nya. Oke, terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikan. Kemudian Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan. Wah, ini terjemahnya beda. Mencerminkan, menggambarkan, mewujud nyatakan sifat-sifat kita, sifat-sifat Tuhan. Mereka akan berkuasa seperti Tuhan. Wah, ini janji yang sangat hebat, saudara. Itu pada awalnya saudara dan saya sehebat itu. Nah, si kunyuk, tahu ya si kunyuk ya, si setan itu tidak terima. Gambar yang begitu luar biasa yang ada di hidup manusia ini dirusak. Seperti lukisan yang luar biasa indahnya, dicoret-coret, dikacaukan. Nah, itulah dosa. Makasih Lambas Oras. Papa senang kamu ikut belajar. Nah, sejak dosa masuk dalam hidup kita manusia, maka gambar ini jadi rusak. Yang seperti Tuhan seharusnya jadi, maaf, seperti setan manusia ini. Maka itu berapa kali kita mendengar, Pak Pendeta Yohanes Sudarma boleh gabung di sini. Ya, senang sekali saudara. Tadi pagi. Oh, kemarin malam jadi waktu Indonesia. Ya, saya pelayanan di gereja Life Change Baptist Church. Nah ini. Nah, coba Pak Yohanes Sudarma lihat ada 12 penjara yang ikut sekarang ini. Luar biasa. Oh, wow. Iya, 12. Luar biasa. Tadi yang mimpin pujian itu dari Sangir Talaut. Puji Tuhan. Ini jadi kami setiap Senin, Rabu, Jumat. Pagi waktu Indonesia kami belajar. Nah, kalau Pak Pendeta Yohanes Sudarma mau nyimpan linknya tadi dan beritahu saudara yang lain, itu ada. Tapi kalau Jumat, iya kalau Jumat itu jam 8:30. Ya, kenapa dibuat lebih pagi? Karena seringkali tempat untuk saudara kita ibadah dipakai juga untuk sholat Jumat. Jadi kalau hari Jumat kami percepat.
Ya, jadi kalau di Amerika itu Minggu, Selasa, dan Kamis. Kalau di Amerika ya, kalau Indonesia Senin, Rabu, Jumat. Baik, kita lanjutkan sekarang ini. Nah, manusia yang begitu sempurna, segambar dan serupa dengan penciptanya, dirusak. Maaf. Sehingga kita manusia ini menjadi berdosa. Dan gak cuma berdosa, maaf. Yang tadinya harusnya mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Akhirnya kita mencerminkan sifat-sifat iblis. Maafkan. Maka itu berapa kali kita sering mendengar kalimat ini. Binatang saja bisa tahu menjaga anak-anaknya. Maka itu tidak sedikit orang banyak berkata, ternyata manusia ini lebih jahat dari binatang. Pernah dengar ya kalimat-kalimat seperti itu? Dan memang itu yang terjadi di hidup kita. Kita bisa lebih jahat dari binatang. Salah satu contoh. Kita buka kitab Ratapan pasal 5. Ratapan pasal 5. Ya, Lamentation pasal 5. Ini loh rusaknya manusia sampai sejahat itu, saudara. Ratapan pasal 5, ya, mulai ayat 1. Tuhan ampuni kami, segera pulihkan kami. Nah, maaf kalau saya berkata ya kepada anak-anak saya, saudara saya yang sebagai warga binaan, maafkan. Salah satu penyebab kenapa ada di antara kita manusia bisa ada dalam penjara, maaf. Salah satu sebab kita lupa akan asal-usul kita yang serupa Tuhan. Akhirnya jadi rusak. Maafkan Papa nak kalau Papa berkata ini. Ayat 1. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Manusia hancur. Wow. Ada saudara kita dari Munich, Jerman. Berarti di sana masih subuh. Jam 3 subuh. Yuli Wigitzdir mau belajar firman Tuhan. Jam 3 subuh. Hebat Yuli. Nanti kita ketemu ya tanggal 29. Saudara, saya lanjutkan ini. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami menjadi milik orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak. Ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Betapa menderitanya hidup ini. Air aja nggak gratis. Shalom, Pak Pendeta Besar Agus Endarsa. Seneng Koden Agus melihat foto-foto di Instagram bagaimana Natal. Kebersamaan umat percaya ya, hebat sekali. Dengan baju tradisional Dayak, keren itu ya. Saya lanjutkan. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kayu untuk apa? Untuk masak. Dulu kan belum ada gas, belum ada minyak tanah, ya pakai kayu. Minum saja nggak gratis. Untuk hidup masak saja nggak gratis juga. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tidak ada istirahat. Ini anak-anak yang menderita. Kenapa? Lihat nanti ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-6. Kami mengulurkan tangan kami kepada Mesir dan kepada Asyur. Saudara, dalam istilah perjanjian lama, Mesir dan Asyur itu adalah lambang dunia ini yang kejam dan sadis. Ya Eli, salam juga. Saya ulangi, Mesir dan Asyur adalah lambang dunia ini
Yang jahat isinya semuanya uang, bayar. Saya ulangi, kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Inilah manusia yang penuh penderitaan karena gambar dirinya rusak. Yang harusnya jadi seperti Tuhan, tapi setan merusak. Ayat 7. Saudara, tiap kali saya baca ayat ini, hati saya seperti disayat-sayat. Tuhan tolong. Kalau ada rekan para pelayan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, perhatikan ayat ini. Ya udah, kalau memang itu kehendak Tuhan, kamu terpilih menjadi ketua Komisi Pemuda dan Anak dari organisasimu. Perhatikan firman ini. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Ini ngeri sekali. Coba berapa terjemahan Filipus? Bapak-bapak kami berbuat dosa. Izinkan saya mengatakan kalimat yang jahat ini. Tapi inilah penyebabnya. Artinya apa? Perzinahan, pelacuran, seks bebas. Laki-laki seenaknya kawin sini sana, maaf. Lahir anak-anak. Tuhan ampuni kami. Gambar diri rusak. Self-image-nya hancur. Nah, Yeremia senang sekali Bapak lihat kamu hadir. Bapak-bapak kami. Oh, ini terjemahan lain. Nenek moyang kami berbuat dosa. Dan sudah tidak ada lagi. Dan kami menanggung kesalahan-kesalahan mereka. Leluhur kami. Ya, oke. Jadi saya lebih suka membaca bapak-bapak kami. Ayah-ayah kami. Melakukan free sex. FYH. Ayah kami telah berbuat dosa. Mereka telah tiada sebelum hukuman dijatuhkan. Kamilah yang menanggung hukuman yang seharusnya dikenakan kepada ayah-ayah kami. Izinkan saya mengatakan kalimat yang jahat ini. Tuhan tolong. Supaya gambar diri kami yang dihancurkan iblis kembali sempurna. Jangan asal kawin dan asal beranak saja. Maaf. Maka itu tidak sedikit kita itu mendengar dan melihat fakta. Maaf ya, maaf. Seorang ibu punya 3 anak. Maaf Tuhan, tolong. Seorang ibu punya 3 anak. Ternyata 3 anak ini beda-beda bapaknya. Tuhan tolong. Jangan menyalahkan para wanita. Saya bisa merasakan penderitaan para wanita. Maaf karena 1-2 lahir anak pertama. Bapaknya lari. Sebagai ibu yang punya bayi tapi nggak punya ayah bayi ini. Wajar. Pengen ada pendamping yang bisa melindungi dia dan anaknya. Ketemu seorang pria. Ternyata setan merusak pria itu. Lahir anak kedua. Tapi bapaknya lari. Orang Amerika tahun 80-an membuat istilah single mother. Ibu tunggal dengan 2 anak, 2 bapak. Gak lama karena dia butuh pendamping untuk 2 anaknya. Maafkan saya harus ngomong ini. Ketemu pria lain. Hancur. Punya anak ketiga. Ditinggal lagi.
Tolong nanti Pak Pendeta Jeffrey Siwu jelaskan kenapa milih tema ini sekarang ini. Ketika gambar diri kita rusak, maka kita sendiri tidak tahu siapa diri kita. Makasih Pak Agus. Saya ulangi lagi. Ketika gambar diri kita rusak, maka kita sendiri nggak tahu siapa kita. Jadi kacau hidup ini. Maka itu para pria, para ayah, setelah kita mendengar firman ini. Selamat pagi juga dari Samarinda, Octavia Marin. Setelah kita para pria mendengar firman ini, mari kita mengambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah kalau kita menikah sekali seumur hidup, maaf. Supaya tidak lahir anak-anak yang gak tahu siapa ayahnya. Ratapan pasal 4. Ratapan pasal 4. Lihat ini. Ratapan pasal 4. Perhatikan. David. Raymond. Happy birthday for you. David, ya maaf, ini alat barunya ada gangguan ini. Maaf, ini turun terus dari tadi. Diapain? Coba dikuatin lagi mana tadi. Ratapan pasal 4, mulai ayat 1 kita akan baca ini. Sungguh pudar emas itu. Nah supaya tetap gini diapainnya? Oh dari sini. Ya saya ulangi. Sungguh pudar emas itu. Nah kalau emas itu pudar, emas murni itu berubah. Jadi apa? Jadi tembaga. Emas itu nilainya merosot karena kualitasnya berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Siapa emas murni itu? Siapa batu-batu suci itu? Ayat 2. Anak-anak Sion. Ternyata ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Bapa di sorga. Yang berharga tadinya. Yang setimbang senilai dengan emas tua, emas murni. Karena gambar diri rusak, kepribadian dihancurkan. Akhirnya, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tukang periuk. Tolong saya carikan kalimat yang tepat. Dalam bahasa Jawa ada istilah kreweng. Maaf, saya harus jelaskan. Kreweng itu dalam bahasa Belanda adalah pecahan tembikar. Ya, pecahan gerabah. Alat-alat rumah tangga yang dibuat dari tanah. Atau termasuk yang porselen. Kreweng. Nah, bisa nggak ketemu bahasa Indonesianya ya? Ya, yang tadinya mulia. Seperti emas tua. Hancur. Jadi pecahan gerabah yang tidak ada nilainya sama sekali. Filipus coba berapa terjemahan 2 ayat itu. Puji Tuhan dari Florida hadir juga. Ya, Hong, Koden dan Cik Louis masih ada di California ini. Saudara lihat ayat ini. Menyedihkan sekali. Ayat anak-anak laki-laki Sion yang berharga. Yang tadinya sebanding dengan emas murni. Betapa mereka dianggap seperti guci-guci tanah liat buatan tangan tukang periuk. PIS,
Dahulu para remaja kota Sion seperti emas yang berharga. Tetapi kini diperlakukan seperti bejana tanah belaka. Rusak. Ya, anak-anak Tuhan yang akhirnya nggak punya kualitas. FAYH-nya. VMD-nya. Orang Sion sangat berharga. Harga mereka seberat mereka dalam emas. Tetapi sekarang musuh memperlakukan mereka seperti periuk tanah liat yang dibuat tukang periuk. FAYH, anak-anak muda Sion yang menjadi puncak kebanggaan dan senilai dengan emas tua yang murni telah diperlakukan seperti barang-barang dari tanah liat yang tidak berharga. Begitu rusaknya nilai seperti emas langsung merosot jatuh seperti belanga tanah. Tuhan tolong kami semuanya. Nah, Bapa di surga ingin memulihkan hidup kita supaya kita kembali senilai emas itu. Ayat 3. Masih ratapan 4. Ayat 3. Ayo kita lanjut. Makasih Papa untuk kasih-Mu. Oke. Ketika kita ingin melihat gambar diri, tentu akan berurusan dengan cermin. Yesus mengajarkan kita agar bereaksi, jangan seperti cermin. Jangan membiarkan orang lain menentukan sikap kita. Yesus mengajarkan kita untuk memberkati, mengampuni meski kita dicaci maki. Yesus tidak mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena jika demikian maka tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kalau kita hanya seperti cermin yang memantulkan sikap mereka. Betul, ini dari lapas perempuan. Ya. Nah ini loh saudara yang saya mau katakan tadi. Binatang saja punya kepribinatangan. Tapi manusia hancur. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Nanti saya jelaskan. AYT. Serigala saja memberikan teteknya untuk menyusui anak-anak mereka. Akan tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang belantara. PS sedangkan induk serigala menyusukan anaknya. Tapi umatku sangat kejam seperti burung unta di padang. FAYH-nya, Pak ya, perhatikan ini. VMD dulu ya. Bahkan anjing liar memberi makan anak-anaknya. Serigala menyusui anak-anaknya. Tetapi putri umatku kejam. Gereja Tuhan, manusia ini kejam. Ia seperti burung unta di padang gurun yang lupa akan telurnya dalam pasir. Tuhan menggambarkan dua jenis binatang berbeda. FAYH. Serigala sekalipun masih memberi makan kepada anak-anaknya. Tetapi bangsaku Israel tidak berbuat demikian. Mereka seperti burung unta di gurun pasir yang kejam dan tidak peduli akan tangisan bayi-bayinya. Nah, ini langsung ayat 4 ya kalau FAYH. Lidah bayi-bayi itu menempel pada langit-langit mulut mereka karena kehausan. Sebab tidak ada air barang setetes pun yang tersisa. Bayi-bayi menangis, bayi-bayi itu menangis minta makan, tetapi tidak ada yang memberi. Ini minggu yang lalu, pas hari Minggu, saya lagi berkhotbah di satu gereja. Nah, tiba-tiba ada telepon yang masuk berkali-kali. Sehingga terganggu Zoom saya itu. Dan saya tidak kenal. Karena cuma ada nama 3 huruf. Aduh, saya nggak bisa jawab karena saya lagi ngajar. Nah, selesai saya ngajar, saya telepon.
Begitu halo, saya bilang halo. Wah, nangis. Maaf, ini siapa? Di mana? Ternyata dia bilang, saya di Bandung. Saya pernah ketemu Pak Daniel tahun 86 yang lalu di Jerman, di kota Frankfurt. Wih, lama sekali. Terus saya coba-coba ingat. Maaf ya. Tapi dia masih nangis, saudara. Terus saya bilang, saudara, kalau saudara telepon seperti ini dan sampai nangis, saya tuh nggak ngerti. Akhirnya, ya udahlah, coba nangis dulu. Oh, dia nangis meraung. Saya harus tunggu. Nah, apalagi waktu itu saya speaker. Sehingga yang dekat saya dengar semua. Kok tiba-tiba telepon orang nangis. Lu kenapa? Ini loh. Di pangkuan saya sekarang ada bayi perempuan. Umur 11 bulan. Ditinggalkan orang tuanya. Lah saya ini gak punya keluarga, cuma sendiri. Saya harus buat apa dengan bayi ini? Waduh, bagaimana ini? Maaf, minggu lalu saya masih di Belanda. Langsung Roh Kudus ingatkan, salah satu keluarga dari anak saya pas ada di kota itu. Saudara, itu berarti di Indonesia sudah Senin pagi. Akhirnya anak ini diselamatkan. Puji Tuhan. Dalam seminggu ini saya urusan dengan banyak hal, surat menyurat semua untuk surat anak ini. Nah itu saudara. Jadi binatang sadis seperti serigala aja sayang anaknya. Tapi ada manusia buang bayinya. Maka itu berapa kali kita dengar cerita ada bayi di tong sampah, di tempat sampah, bayi di WC umum, bayi dan di sungai, semuanya menyedihkan. Itu karena gambar diri kita rusak. Binatang sejahat serigala saja tahu sayang anaknya. Maka itu kalau saya dengar berita ada bayi dibanting oleh bapak tirinya sampai mati dan macam-macam. Sadis manusia ini. Ayat 4. Ratapan 4. Ayat 4. Ayo kita perhatikan ini baik-baik. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti tapi tak seorang pun yang memberi. Dalam pengalaman hidup saya pernah menemukan beberapa bayi seperti ini. Sampai nggak bisa nangis. Habis suaranya, habis air matanya bayi-bayi itu. Karena kering lidahnya, mulutnya. Jadi lidahnya nempel di langit-langitnya. Aduh saudara. Puji Tuhan. Berapa kali Tuhan menemukan saya dengan bayi-bayi seperti itu. Saya ambil. Saya gendong. Tuhan terima kasih. Ayat, lidah bayi yang menyusu melekat pada langit-langit mulutnya karena kehausan. Anak-anak meminta roti tetapi tidak ada yang membaginya untuk mereka. Bayi-bayi tidak disusui. BS sehingga mati kehausan. Tuhan tolong. Anak-anak minta makan tapi tak ada yang memberikan. Ini loh keadaan dunia sekarang ini. Betapa jahatnya. Maka itu kalau saudara punya fasilitas rumah besar, pekerjaan saudara menghasilkan banyak uang, jangan pelit. Selamatkan bayi-bayi seperti itu. Selamatkan mereka. VMD. Bayi-bayi sangat haus. Lidah mereka lengket pada langit-langit mulutnya. Anak-anak kecil minta roti tapi tidak ada yang memberikan kepadanya. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus mewahyukan, merevelasikan saya ratapan 4 dan 5. Itu tahun akhir 70-an yang lalu. Maka itu sejak hari itu saudara, saya selalu memperhatikan anak-anak kemanapun saya pergi. Saya ulangi BIS. Bayi-bayi tidak disusui sehingga mati kehausan. Anak-anak minta makan tapi tidak ada yang memberikan. Terus VMD,
Ayo kita semua, saudara yang punya fasilitas, kekayaan, rumah besar dan macam-macam. Ayo kita menyelamatkan banyak orang. Ayo kita ubah hidup manusia yang hancur gambar dirinya. Bayi-bayi sangat haus. Lidah mereka lengket pada langit-langit mulutnya. Anak-anak kecil meminta roti tapi tidak ada yang memberikan kepadanya. FYI, sudah tadi ya ayat 3. Oke. Nah, semua ini terjadi karena gambar diri yang rusak. Belum selesai. Waduh, ada yang lebih sadis. Lihat ayat 5. Tuhan tolong kami, ampuni kami. Supaya sejak hari ini tidak ada lagi kejadian yang jahat sadis seperti ini. Apa itu? Oh, bukan ayat 5. Coba ayat 6. Itu loh, ada ibu yang merebus anaknya sendiri. 7, ayat 7, maaf. 7, Filipus. Atau 10, maaf, ayat 10. Ayat 10, ratapan 4. Ya, ini dia. Oh Tuhan, jangan terjadi lagi. Sejak hari ini cukup Tuhan, cukup dalam nama Yesus. Dengan tangan sendiri. Wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka. Untuk makanan mereka. Tatkala runtuh putri bangsaku. Sadis. Ibu-ibu merebus anak-anaknya untuk makan. Mungkin saudara nggak percaya. Tapi ini fakta. Ada beberapa daerah di Indonesia, khususnya Jawa Barat bagian utara. Ibu-ibu menjual anak perempuannya karena ekonomi. Maaf. Ada suami istri karena ekonomi. Ini kejahatan seksual yang mengerikan. Anak-anak perempuan mereka dijual. Saudara perhatikan. Dari Brisbane. Dunia dan bumi sudah tidak tahan dengan kejahatan-kejahatan dan kerakusan manusia pada akhir zaman ini. Kita tunggu Tuhan Yesus untuk datang kembali secepatnya. Setuju nak? Jadi ada zaman sekarang orang tua makan anaknya, merebus anaknya. Coba terjemahan lain Filipus. Karena ekonomi, karena kejahatan seksual. Wih, ngeri sekali. Tangan perempuan-perempuan penyayang merebus anak-anak mereka sendiri. Mendengar ini. Anak-anak itu menjadi makanan mereka selama penghancuran putri bangsaku. Jadi merosotnya sedalam ini. Sangat dahsyat bencana itu yang menimpa umatku. Sehingga ibu-ibu yang berhati lembut merebus anak sendiri untuk pengisi perut. Ada ya? Ngeri. Terus. VMD. Dan perempuan cantik memasak anak-anaknya sendiri. Anak-anak ialah makanan untuk ibunya. Oh Tuhan. Hal itu terjadi bila umatku binasa. Ya, perempuan-perempuan yang halus budi bahasanya tega untuk memasak dan memakan anak-anaknya sendiri demi mempertahankan hidup selama kehancuran bangsaku. Jadi mulai sekarang izinkan Tuhan memulihkan kita, gambar diri kita untuk kembali serupa dan segambar dengan Tuhan Bapa kita di surga. Manusia yang punya karakter Yesus. Manusia yang hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup ini.
Keren ya kalau ini terjadi dalam hidup kita. Saudara, maka bumi akan jadi seperti surga. Nah, terus gimana cara memulihkan gambar diri yang sudah rusak? Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Gampang kok, gampang sekali. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Gimana supaya gambar diri kita nggak rusak lagi? 2 Korintus 5 ayat 17. Begini kata Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Terima kasih Bapak. PS, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Semuanya loh. TSI. Yang penting, ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. Haleluya. Jadi ini yang Papa tunggu. Gampang. Hanya kembali bertemu Tuhan Yesus. Nah, maaf ya. Jangan terjemahkan, oh harus menjadi orang Kristen, harus beragama Kristen. Tidak. Maka itu tidak sedikit orang yang rajin beribadah ke gereja. Tapi orang seperti itu belum tentu bersatu dengan Kristus. Belum tentu. Maaf ya, karena hanya melakukan ritual kekristenan, tapi tidak pernah bersatu dengan Kristus Yesus. Maka gambar dirinya belum betul. Harus masuk di dalam Yesus. Artinya berjumpa Yesus secara pribadi. Lihat Yohanes pasal 4, nggak usah dibuka ayatnya. Mulai ayat 1. Oh, bukan mulai ayat 1. Mulai ayat berapa itu ya, ketika Tuhan Yesus berjumpa perempuan Samaria di Yohanes 4, ya nanti cari. Maaf, perempuan itu kan pelacur. Ya, saya ulangi, perempuan itu kan pelacur. Maaf. Ya. Betul, Filipus melupakan masa lalu. Perempuan itu pernah ngumpulin 5 laki-laki. Dan bukan suaminya. Dan ketika dia berjumpa Tuhan Yesus siang hari itu, ada laki-laki ke-6 di rumahnya. Maaf. Lah, apa profesi seorang wanita punya koleksi 6 laki? Maaf, itu kan pelacur. Saudara, ayo hari ini kita berubah. Nah, siang itu dia berjumpa Tuhan Yesus. Enggak sampai 1 jam perjumpaan itu. Enggak sampai 1 jam. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus enggak sampai 1 jam itu merubah seluruh hidupnya, gambar diri yang rusak. Dan begitu drastis, begitu cepat proses perubahannya. Akhirnya dia menjadi penginjil pertama di dunia. Wow. Kita lihat itu Yohanes 4 ayat 39. Jadi penginjil pertama di dunia, maaf, bukan lulusan sekolah teologi manapun. Tapi penginjil pertama di dunia itu pelacur. Saya nggak berkata mantan pelacur. Loh kenapa? Karena waktu dia pergi dari rumahnya menuju ke sumur Yakub, itu masih berstatus pelacur.
Karena laki-laki keenam masih di rumahnya. Nah, waktu dia pulang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang cuma sekian puluh menit, nggak sampai 1 jam. Itu kan masih pelacur, maaf. Karena laki-laki yang keenam masih ada di rumahnya. Tapi lihat ayat 39, dia menjadi penginjil pertama di dunia. Keren surga itu. Dan banyak orang Samaria, nggak 1-2 loh, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Banyak orang percaya Yesus bukan karena dia berkhotbah, dia bersaksi. Apa bedanya berkhotbah dan bersaksi? Beda. Berkhotbah harus sekolah. Bersaksi nggak perlu sekolah atau kuliah. Bersaksi itu cuma menceritakan ulang apa yang dialami, dilihat, didengar, dan dirasakan. Titik. Yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Hanya gara-gara itu hidupnya berubah. Saudara, siapapun manusia yang kita jumpai dan hidupnya hancur dan rusak. Tapi kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan masuk agama Kristen, tidak. Maka dia adalah kejadian baru, ciptaan baru yang lama sudah lenyap. Dan gambar dirinya, self-image-nya, itu diperbarui, dirubah. Jadi seperti yang semula dijadikan. Itulah kekuatan Injil. Jadi kita harus menyatakan kuasa Injil, bukan mengkristenkan orang, tidak. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 4. Pak Pendeta Jeki siap-siap ya setelah ini. 1 Timotius 2 ayat 4. Lihat apa yang Bapak inginkan atas hidup kita. Ada 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki, ini Papa di surga, menghendaki supaya semua orang, enggak terkecuali, semua orang diselamatkan. Beda, bukan dikristenkan. Diselamatkan. Dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Jadi gambar diri yang rusak dan dipulihkan itu karena kita berjumpa, bertemu dengan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa. Firman yang mendewasakan rohani kita, amin. Ini dia. Maka itu dalam hidup ini saudara, ayo kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Akui dia. Akui dia. Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan Yesus. Dan saudara mulai tertarik dengan firman-Nya. Anak-anakku, warga binaan semuanya, bersyukur Tuhan beri kesempatan lewat para petugas bahwa semua saudara bisa ikut belajar firman Tuhan. Baik via Zoom, baik yang langsung di tempat gereja-gereja datang. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Makin mencintai Tuhan. Makin mencintai Dia. Jadi gak susah, gak berat, gak ribet. Gampang. Menjadi ciptaan baru. Gambar diri dipulihkan. Supaya Yesus Tuhan karakternya nyata di hidup kita. Hanya perlu percaya Tuhan Yesus. Belajar firman-Nya. Cuma itu saja. Jelas ya? Puji Tuhan untuk semua itu. Tuhan Yesus memberkati.